Bismillahirrahmanirrahim. Syair hai. Diawali dengan membaca bismillah, syukur kepada Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah yang termulia. Kami menyusun syair-syair ini untuk memudahkan bagi para santri belajar tentang dan kaitannya agar bisa dipahami oleh semua. Darah wanita ada 3 macamnya, haid beserta nifas juga istihadah. Darah yang keluar secara wataknya bukan disebabkan karena sakitnya yang berasal dari pangkal rahimnya di dalam waktu-waktu yang tertentu, bukan setelah melahirkan bayinya. Taulah kamu inilah namanya belajar itu wajiblah hukumnya kepada masing-masing kaum wanita. Suami tak boleh lagi istrinya keluar rumah untuk mempelajarinya, kecuali dia belajar sendiri lalu kemudian mengajari istri. 9 kurang 16 harinya minimal usia para wanita. Usia akhirnya tiada batasnya asalkan terpenuhi syarat kadarnya. Paling sedikit 24 keluar terus di sehari semalam. Maksimal haid itu 15 hari. Walau putus namun harus pasti jumlah darahnya mencapai 24. Bila tak sampai maka wajiblah sholat atau keluar di dalam 15. Makanya catat selalu biar jelas darah tidak sampai 24. Jikalau bersih maka wajiblah sholat. Jangan sholat saat darahnya kembali, dan jikalau bersih maka sholat lagi. Berhenti setelah 24, boleh menunggu dan tidak langsung sholat asalkan ada haidnya tersendat-sendat dan darah berhenti sebelumnya ada. Cara untuk tahu berhenti darahnya, tempel kapas di kemaluan dalamnya. Adanya bercak tandanya belum suci, walau tak mengalir keluarnya farji. Bagian dalam itu yang tak terlihat saat duduk jongkok untuk qadil hajat, sedang yang terlihat saat buang air itulah yang disebut bagian dohir. Masa berhenti di sholat selainnya ada 2 pendapat tentang hukumnya. Berhukum haid menurut pendapat Syafi'i dan hukumnya suci menurut yang wakti. Tidurnya masih haid bangun dia suci, maka sejak tidur dihukumi suci. Suci tidur lalu bangunnya dia haid, maka sejak bangun yang dihukumi haid. Darah yang keluar di saat hamilnya haid asal terpenuhi syarat-syaratnya, kecuali keluar di kontrasinya yang bukan lanjutan dari darah haidnya. Minimal masa suci kedua haidnya
15 hari beserta malamnya maksimal suci, tidak ada batasnya, bisa juga suci selama-lamanya. Jika suci tidak sampai 15, maka sempurna akan jadi 15. Lalu sisa dari darahnya yang ada hukumi lagi ya sebagai haid juga, menyempurnakan suci 3 syaratnya. Darah yang pertama tiada hentinya, juga tidak kurang dari 24. Darah yang kedua usai 15. Jika darah kedua itu keluar masih dalam masa 15 hari, maka hukumnya masihlah diperinci dengan 2 rincian berikut ini. Jika jumlah darah beserta bersihnya tidak lebih 15 semua, jikalau jumlahnya lebih 15, maka masuk hukum musahabah jelas. Maksimal masa 15 hari, jika lebih maka haruslah kembali pada juga suci yang terakhir. Samakan pula waktu suci yang akhir, tanpa memperhatikan warnanya darah, mengikuti pendapat yang paling mudah. Musahabah itu diwajibkan mandi usai 15 di pertama kali. Untuk selanjutnya segeralah mandi usai darah haidnya dan setiap bersih. Keputihan. Biru dan kuning di awal menstruasi, itu hukumnya haid haram bersesuci. Pendapat lain baru kuning hukumnya, bukan haid tapi jelas najis hukumnya. Keputihan putih dan bening warnanya itu bukan haid serta suci hukumnya. Nifas itu darah usai melahirkan, setelahnya sesar atau keguguran. Minimalnya nifas sebentar sekali, maksimalnya itu 60 hari. Putus-putus sebelum 60 hari, semuanya nifas itu dihukumi. Kecuali putus 15 hari, maka setelahnya bukan nifas lagi tetapi dihukumi. Dan wanitanya asal darah sesuai ketentuannya. Adanya pendapat sebisa salafki juga terdapat dalam bab nifas ini. Masa suci antara haid dan nifasnya tidaklah terdapat batasan waktunya. Bisa juga tidak ada masa suci seperti yang haid hingga lahirnya bayi. Nifas keluar pas 60 hari, bersisa detik lalu keluar lagi, atau keluar kurang 60 hari, keluar lagi usai 60 hari. Maka sebelum bersih itu nifasnya, setelah bersih itu darah haidnya. Darah keluar lebih 60 hari, maka nifasnya hanya 60 hari. Selebihnya itu sucilah hukumnya sesuai adat suci yang sebelumnya. Ini di antara banyaknya pendapat, semoga menjadi pilihan yang tepat. Orang hadas kecil angkat diharapkan, sholat menyambung membawa Quran. Sedang hadas besar
Dua ditambahkan diam dalam masjid dan membaca Quran kecuali baca dengan niat zikir, maka boleh baca Quran sampai akhir. Tambah lima bagian serta nifas, puasa dan bersesuci dari hadas, juga masuk dan berjalan di masjidnya. Jika takut darah netes ke lantainya, kumpul dengan suami dan juga tak haram bagi suami. Jatuhkan talak semuanya tetap harus dijauhi, walau darah bersih tapi belum mandi. Kecuali puasa, wudhu dan talak, serta masuk masjid jika hanya lewat. Sudah tidak memotong kuku rambutnya jika belum bersuci hadas besarnya. Kuku dan rambutnya yang sudah terlepas tak usah dimandikan. Dalilnya jelas selesai mandi dari head serta nifasnya sunnah beri wangi yang dipercaya. Jika datang masuk waktunya sholat, yang cukup dibuat sholat dengan singkat, maka wanita wajib qada sholatnya setelah bersih dan suci dari haidnya. Wajib sholat bila halangan berakhir, jika masih ada waktu untuk takbir juga wajib pada sholat sebelumnya jika memang bisa dijamak sholatnya. Mustahab disebut daimul hadas, wajib sholat boleh jima walau darah. Sebelum berwudu basuhlah farjinya, sumbat tangan kapas bagian dalamnya. Jika masih merambat, maka balutlah dan pakai celana. Dalam berkata jangan sumbat bila sedang berpuasa atau pada dirinya timbul bahaya. Dia supaya boleh sholat yang fardu, satu wudu untuk satu sholat fardu. Darah bersih saat dia sedang sholat, batal wudunya wajib ulangi sholat. Kecuali tahu bersihnya sesaat yang tak mencukupi untuk wudu dan sholat dari basuh kemaluan hingga sholat harus segera dan tidak boleh lambat. Kecuali untuk sempurnanya sholat seperti qobliyah dan mencari kiblat, yang melebihi maksimal haidnya atau nifasnya istihadah namanya. Warnanya darah untuk yang musabar dari yang terlemah sampai yang terkuat keruh dan kuning, lalu warna coklat juga merah serta hitam yang pekat. Kental atau bau tak usah peduli, ini pendapat Al-Imam Ghazali. Musabahat itu terbagi dua, yaitu mubtadi juga mubtadat. Jika belum pernah haid serta sucinya maka mubtadi artinya pemula. Jika sudah pernah haid serta sucinya maka itu mubtada bukan pemula. Masing-masing mubtada dan mubtadi'ah ada mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu bisa membedakan, ghairu mumayyizah tak bisa bedakan. Mumayyizah terdapat dua syarat, darah kuat haruslah
sampai jumlahnya 24 dan tak terlewati di 15 hari secara pasti. Lembah yang bersambung tidak boleh kurang dari 15 hari juga malam. Lembah boleh kurang dari 15 jika darah kuat hanya 15. Darah lemah bersambung itu adalah yang tidak terpisah oleh darah kuat bersihnya darah sama darah yang lemah, maka boleh memisah darah yang lemah. Pemula tak perlu syaratan bisa di 30 hanya sehari hanya. Lain lagi jika dia mubaisa, maka seluruh lamanya istihada. Keluar kuat lemah dan sangat lemah, maka darah lemah hukumnya juga dengan cara kedua. Setelah kuat dan lebih 15 dengan yang kuat juga tak terpisah oleh yang terlemah. Jika tidak maka yang kuat saja yang sudah pernah serta mubaisa, yang kuat dan yang lemah istihada. Kecuali jika terpisah adanya dengan 15, terhitung juga itu pendapat yang paling dipercaya. Bisa pula dengan membuang adatnya, dan juga bisa dengan yang sebaliknya. Ambil mana yang terdapat masalahnya. Bukan pemula tak bisa bedakannya. Kembali pada ke suci airnya. Kecuali serta sucinya berubah serta beraturan bentuknya dianggap berubah serta beraturan. Ini telah 2 kali terulang. Jika adatnya berulang teraturan, serta sucinya sesuai urutan. Jika lupa adatnya yang terakhir, jadi disamakan adat yang terkecil. Mandi tiap usai adat yang dipunya atau tiap lewat urutan adatnya. Antara mandi yang awal dan terakhir berlaku mutakhir tanpa pikir. Bukan pemula yang tidak bisa membedakan dan lupa